Mendamba kesempurnaan membuat dahaga semakin menggila. Sebab manusia tiada sempurna, penuh kekurangan dan tiada habis menanggung kesalahan. Mika memilih menjadi pribadi penuh rasa syukur dan terus mengolah prestasi sebagai bekal hidup di kemudian hari. Sebab jalan Mika masih panjang, masih menyisakan gulita yang membutuhkan suluh penerang. Kalau buat aku lebih ke kepuasan diri sendiri sih. Kalau misalkan aku udah merasa aku udah melakukan semua dengan maksimal, aku ambil semua opportunity yang ada di depan mata aku gitu, dan kedua orang tua aku bangga, keluarga aku bangga sama aku bisa membuat mereka senang, itu sih menurut aku udah cukup berhasil gitu. Menjadi terkenal bukanlah tujuan Mika. Ia juga tak mau menghamba pada popularitas yang akan menjerat langkahnya dalam ketakutan. Karena bagi penghamba ketenaran, tiada tenang yang didapat selain cemas dan rasa tertekan. Popularitas ya bonus ya, buat aku bonus karena memang tujuan orang beda-beda ya untuk menjadi pekerja seni itu beda-beda. Ada yang memang mungkin untuk mencari ketenaran atau mencari popularitas, tapi kalau untuk aku ya itu untuk menyalurkan bakat aku. Agak susah sih ya karena memang aku udah terbiasa dengan keduanya gitu. Cuman kalau ditanya ya memang aku basicnya dari musik ya, pasti aku akan lebih nyaman melakukan sesuatu yang aku paham dong, sesuatu yang aku tahu gitu. Cuman acting juga aku udah, karena udah jadi rutinitas, jadi nggak bisa dibilang aku lebih enjoy nyanyi juga, karena tetap aku juga kangen kalau aku nggak berakting udah lama. Ada pros and cons-nya lah. Kalau nyanyi juga mungkin dari segi waktu lebih efisien gitu, dan nggak memakan waktu sampai pagi, dari pagi ketemu pagi gitu. Kalau sinetron kan kayak gitu ya kalau acting ya. Cuman ya dua-duanya beda, senengnya tuh beda gitu, keseruannya beda. Berpuas diri sama halnya menggali lubang kubur sendiri, karena perjalanan belum terhenti dan begitu banyak tantangan di depan sana. Mika terus berjalan mencari apa yang selama ini ia cari, tanpa mau terbeban apalagi terpenjara dengan label kepuasan. Aku nggak pernah merasa puas ya, karena aku merasa masih banyak hal-hal yang belum aku dapetin, masih banyak hal-hal yang bisa aku lakuin, bisa aku dapetin gitu. Jadi aku nggak pernah mau membuat mindset aku merasa puas. Kalau merasa senang dan bersyukur pasti itu harus setiap hari. Tapi aku juga harus melihat hal yang mungkin belum aku lakuin gitu, dan itu akan memotivasi aku sih sebenarnya untuk menjadi lebih baik lagi ke depannya. Tiada mungkin seorang anak melenakan ingatan pada kebaikan orang tua. Seperti Mika yang selalu mengingat jasa ayah bundanya sebagai bandul penentu keberhasilannya. Sebab tanpa mereka, Mika tidak akan pernah menjadi mutiara. Mama sama papa sih, mama sama papa aku, karena ya sampai aku bisa sebesar sekarang, udah 19 tahun aku hidup, orang yang selalu ada untuk aku ya mama papa aku gitu. Di saat aku susah, di saat aku senang, yang pasti ada itu ya mama papa aku gitu ya. Kayak kalau aku lagi sedih atau aku lagi ada masalah gitu ya, orang yang bisa selalu bilang, udah Kak, nggak apa-apa, ada mama, ada papa di sini gitu. Ya itu orang tua aku gitu ya. Terutama mama aku, karena kebetulan ayah aku kerja kan, jadi orang yang selalu ngikutin aku kemana-mana, yang nemenin aku selalu itu mama aku gitu. Aku kadang syuting sampai jam 4 pagi, jam 5 pagi juga mama aku tetap ada di lokasi. Pas aku bilang, udah Ma, pulang aja gitu, pasti mama aku bilang, enggak lah Kak, masa mama enak-enak tidur di rumah, kamu masih di luar, masih kerja gitu. Jadi buat aku mereka nggak pernah ninggalin aku sendiri gitu. Di saat aku membutuhkan, selalu ada mama, selalu ada papa gitu. Jadi mereka berdua orang paling berarti di hidup aku. Ibunda adalah tafsir sosok terindah dalam kehidupan anak manusia. Sebab bunda yang melahirkan si buah hati ke dunia, yang menyisakan darah penghabisan demi hidup anak tercinta dan tak pernah berpikir tentang arti mencari selamat sendiri. Mama ya udah kayak malaikat ya buat aku, karena beliau tuh bisa jadi semuanya buat aku. Jadi teman aku curhat, teman berbagi,
Di saat aku susah, di saat aku senang, selalu ada mama aku gitu. Dan kata-kata yang keluar dari mulut mama juga selalu buat aku tenang, selalu buat aku udah gak pernah sedih lagi gitu. Dan saya istilahnya kalau saya harus mati, saya mati buat dia nggak apa-apa gitu. Karena itu rasa sayang saya, mungkin juga papanya ya. Kadang-kadang mungkin orang melihat kita terlalu kelewatan ngasih lihat kita sayang atau cinta sama anak ini gitu. Tapi ya kita namanya orang tua ya, kalau anak kita udah menunjukkan prestasi dan selalu membanggakan, apalagi yang kita bisa serahin untuk dia kecuali sayang kita, cinta kita, perhatian kita sama dia, dan yang terlebih adalah doa kita untuk anak ini gitu. Aku tahu Mika udah tahu banget betapa sayangnya aku sama dia, tapi ya di sini ada kesempatan aku ngomong kalau Mik, you will always be my little sister and I love you so much. Itu aja. Karena saya selalu sama dia gitu, karena baik banget orangnya, sempurna buat saya. Sama kayak adik saya lah. 19 tahun merenangi fana dunia menjadikan Mika Tambayong sebagai pribadi yang memahami hitam putih kehidupan dan menafsir jelma mutiara sebagai hasil perjuangan tiada henti. Santun ucap Mika adalah lisan penuh makna yang mewakili anak zaman dalam balutan putih bening mutiara. Tetap berusaha karena semua nggak datang dengan gampang sendiri. Semua itu perlu usaha, perlu dedikasi, perlu komitmen gitu. Jadi kalau kita mau meraih sesuatu, ya do something, nggak bisa cuma duduk-duduk aja. Kita usaha, karena aku percaya kalau ada usaha pasti ada jalan. Dia tuh anak manis banget, maksudnya terlepas dari kekurangannya dia ya, terlepas dari mungkin dia suka ngambek atau moody atau apa, tapi overall dia tuh anak yang manis yang sangat membanggakan kami gitu, orang tuanya. Dia boleh senantiasa takut akan Tuhan karena dia bisa berbohong sama saya, dia bisa berbohong sama papanya, tapi dia tidak pernah bisa berbohong sama yang di atas. Jadi dan once dia takut sama Tuhan, hidupnya akan benar. Itu yang selalu saya tekankan dan selalu doa kami untuk dia.